Oke, perkenalkan, jadi nama saya Burmesa Firandi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan diagram use case. Jadi pertama-tama kita pilih program yang akan kita gunakan. Jadi saya di sini menggunakan ClickCharts Diagram Flowchart Software. Jadi di sini kita create new, lalu UML diagram, blank diagram. Jadi pertama-tama kita akan membuat kontainer atau biasa kita sebut sebagai lingkungan yang kita beri judul nanti. Jadi di sini namanya masih kontainer, jadi kita ubah saja menjadi apa yang kita inginkan. Di sini kita akan membuat diagram use case berjudul klinik dan apa-apa saja yang terjadi di dalam klinik. Jadi pertama-tama kita akan membuat aktornya. Jadi dalam klinik ini saya akan membuat ada 4 aktor. Yang pertama yaitu pasien, resepsionis, dan dokter. Jadi kita drag, lalu kita copy, kita paste, ada 3. Jadi ini untuk resepsionisnya, ini untuk suster. Jadi suster ini kita bisa anggap sebagai yang menjaga kliniknya. Sedangkan resepsionis itu yang menentukan jadwal bahwa pasien ini akan diperiksa pada waktu tertentu. Jadi kita beri nama pasien. Yang kedua ini resepsionis. Lalu yang ketiga dokter. Lalu yang keempat suster atau penjaga klinik. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat aksi. Apa saja yang terjadi dalam klinik tersebut. Jadi pertama-tama kita akan membuat beberapa dari ini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan seorang pasien jika ingin memeriksakan dirinya di klinik. Jadi kalau dalam dokter gigi atau klinik tersebut, pertama-tama kita akan membuat janji yang kita lakukan yang relasinya terjadi antara pasien dan resepsionis. Jadi yang kedua, kita bisa membatalkan janji tersebut. Misalkan kita mendapatkan tempat lain yang lebih dekat atau yang kita inginkan, membatalkan janji. Kita kecilkan fontnya. Oke. Jadi yang bisa dilakukan resepsionis setelah
pasien membuat janji, kita bisa mengecek apakah pasien tersebut baru mendaftar menjadi pasien baru atau pasien lama. Karena kalau pasien lama biasanya data kesehatannya sudah ada, sedangkan yang pasien baru masih belum. Ini penting untuk pengobatan pasiennya, anggap saja seperti itu. Data kesehatan pasien. Jadi kita kecilkan saja menjadi atau kita besarkan. Lalu kita kecilkan fontnya menjadi 11. Oke. Jadi setelah resepsionis dan pasien membuat janji, yang kita dapat lakukan selanjutnya adalah meminta perawatan kepada dokter. Jadi untuk relasi ini nanti saya akan buat setelah semua aksi terbuat. Selanjutnya, apabila penyakit pasien ini sudah parah, misalkan tidak dapat ditangani oleh klinik, maka dokter dapat menyarankan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit. Jadi pembuatan nama aksi ini kita kata pertamanya adalah kata kerja. Yang pertama adalah misalkan ini membuat janji, membatalkan janji, mengecek. Jadi kalau bisa menggunakan nama kata kerja untuk aksinya. Jadi setelah perawatan selesai, terkadang pasien ini akan diberikan tagihan. Jadi yang pertama-tama kita akan membuat aksi yang dinamakan membuat tagihan. Merekod kan ya? Oke, merekod. Jadi selanjutnya, setelah tagihan dibuat, tagihan akan diberikan kepada pasien yang aksinya akan dinamakan membayar tagihan. Selanjutnya, setelah tagihan dibayar, jadi ada beberapa pasien yang bisa memiliki asuransi, atau dalam hal ini asuransi kesehatan. Jadi misalkan pasien memiliki asuransi, jadi pasien akan memberikan data asuransi. Ini memberikan
Oke, memberikan data asuransi kita diberikan di bawah, sedangkan ini membayar tagihan kita letakkan di agak tengah. Oke, jadi kali ini kita akan membuat koneksi antara aktor dan aksi. Jadi pertama-tama membuat janji kita lakukan terhadap pasien, lalu ke resepsionis. Jadi ini garisnya lurus saja karena hubungannya linear. Jadi membatalkan janji ini tidak perlu dilakukan karena opsional. Kalau misalkan, jadi ini garis putus-putus yang ditarik dari ada arah panahnya dari aksi ke aktornya, ini berarti akan dilakukan ketika beberapa kriteria tertentu itu terpenuhi. Jadi dalam hal ini pasien tidak tertarik lagi untuk melakukan pemeriksaan, melakukan perawatan. Lalu mengecek data pasien ini dapat dilakukan, ini maksudnya adalah lanjutan dari tindakan membuat janji. Jadi kita namai ini include, yang artinya ini adalah aksi lanjutan dari membuat janji. Sedangkan kalau yang membatalkan janji ini kita dapat kategorikan seperti tadi. Oke, jadi selanjutnya adalah meminta perawatan. Jadi meminta perawatan ini linear saja. Menggunakan garis lurus, meminta perawatan kepada dokter. Jadi karena untuk beberapa kriteria tertentu harus dipenuhi untuk rujukan ke rumah sakit, jadi kita menggunakan arah panah seperti tadi, seperti membatalkan janji. Lalu selanjutnya adalah membayar tagihan. Membayar tagihan ini menggunakan garis lurus yang menandakan bahwa ini aksi utama yang harus dilakukan. Membayar tagihan ke suster. Maaf. Jadi ini aksi extend. Jadi extend ini adalah relasi yang dibuat berdasarkan aksi yang dilanjutkan, sama seperti include tapi yang base-nya ini dilakukan terlebih dahulu. Jadi ini memberikan data asuransi ini dibuat seperti yang pada menyarankan rujukan ke RS dan membatalkan janji, karena untuk melakukan aksi ini pasien harus memiliki data asuransi. Jadi kurang lebih itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dalam kelas diagram. Sebelum memasuki ke dalam materi relasi dalam kelas diagram, saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Nah, di sini kelas diagram adalah
sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan relasi itu menghubungkan beberapa objek sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dan kolaborasi di antara objek-objek yang terhubung. Ketika kasus yang dibuat pada program berkembang, maka jumlah kelas yang dibuat akan bertambah. Ketika hal tersebut terjadi, maka akan memungkinkan terjadinya jalinan hubungan antara kelas-kelas yang ada. Setidaknya itu ada 6 jenis hubungan yang dapat dijalin antara kelas dalam lingkup program. Nah, hubungan-hubungan tersebut itu antara lain dependensi, asosiasi, agregasi, komposisi, generalisasi, dan realisasi. Nah, masing-masing dari hubungan relasi ini memiliki tingkatan yang berbeda, mulai dari hubungan yang lemah, hubungan kelas yang kuat, sampai dengan hubungan base class dengan kelas turunannya. Kelas yang menjalin hubungan relasi akan menciptakan populasi objek yang beragam dengan data-data yang akan menjadi lebih kompleks dan mendalam. Nah, ini adalah macam-macam relasi. Ada asosiasi, agregasi, komposisi, generalisasi, realisasi, dan dependensi. Nah, selanjutnya itu ada asosiasi. Asosiasi ini merupakan relasi struktural yang menspesifikasikan bahwa satu objek terhubung dengan objek lainnya. Asosiasi merupakan hubungan yang biasa dikatakan uses atau menggunakan. Nah, asosiasi ini memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki kelas lainnya. Asosiasi ini menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antar kelas. Hubungan asosiasi ini masih dikatakan lemah karena kesalahan objek null reference masih terjadi pada hubungan ini. Hubungan asosiasi ini ditandai dengan adanya sebuah atribut dengan tipe kelas yang bersarang pada kelas lainnya. Asosiasi hadir sebagai atribut atau properti. Ketika objek sudah diinstansikan, maka atribut atau properti tersebut sudah langsung menjalin relasi. Nah, atribut dan properti tersebut dapat digunakan di semua metode yang ada pada kelas. Nah, ini adalah contoh relasi asosiasi. Nah, asosiasi ini ada dua macam, yaitu ada asosiasi satu arah dan asosiasi dua arah. Di sini ada asosiasi satu arah, di mana petugas akan mencatat data dari anggota. Di sini saya menggunakan contoh dari perpustakaan, kelas perpustakaan. Nah, di sini petugas akan meminta data dari anggota dan akan mencatatnya. Nah, sedangkan asosiasi dua arah itu ada petugas dan anggota, di mana petugas akan mencatat, anggota akan memberikan data ke petugas dan petugas akan mencatat data dari anggota tersebut. Setelah data dicatat, maka anggota akan memiliki data sebagai anggota baru. Selanjutnya itu ada agregasi. Agregasi merupakan bentuk khusus dari asosiasi, di mana induknya terhubung dengan bagian-bagiannya. Agregasi berarti memiliki atau has. Kesalahan objek null preference pada agregasi mulai diperkecil. Nah, hubungan ini akan meminta kelas yang berelasi untuk melakukan instansi. Hubungan agregasi serupa dengan asosiasi, yaitu mereka sama-sama memiliki sebuah atribut dengan tipe dari kelas lain. Nah, agregasi ini merupakan hubungan dua kelas, di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lain, namun kedua kelas ini dapat berdiri secara sendiri-sendiri. Ini adalah contoh agregasi. Nah, di sini saya memakai data mahasiswa. Di sini ada mahasiswa dan jurusan, di mana data jurusan ini dapat berdiri sendiri dan data mahasiswa ini juga dapat berdiri sendiri. Selanjutnya itu ada komposisi. Komposisi yaitu hubungan antar kelas yang menyatakan hubungan part of. Nah, komposisi ini menghadirkan sebuah hubungan relasi yang sangat kuat. Dalam artian, atribut kelas lain yang digunakan aman dari kesalahan objek null preference. Komposisi diartikan pasti memiliki atau own.
Komposisi merupakan bentuk kasar dari agregasi, di mana kelas yang menjadi bagian atau part baru dapat diciptakan setelah kelas yang seluruhnya dibuat atau own. Ketika kelas yang penting dimusnahkan, maka kelas yang part juga ikut musnah. Berikut ini adalah contoh dari realisasi. Nah, pada kelas komputer terdapat kelas CPU, monitor, dan printer. Ketika kelas komputer ini dimusnahkan, maka kelas CPU, monitor, dan printer juga akan musnah. Selanjutnya ada generalisasi. Nah, relasi generalisasi digunakan dalam hubungan antara kelas induk dengan kelas turunannya. Relasi generalisasi digunakan ketika suatu kelas dibentuk atau terdiri dari kelas-kelas lain. Nah, generalisasi merupakan hubungan antar kelas dari khusus ke umum. Realisasi generalisasi digunakan ketika satu kelas dibentuk atau terdiri dari kelas lainnya. Berikut ini adalah contoh dari generalisasi. Di sini ada pegawai, pegawai tetap, manajer, dan pegawai kontrak. Nah, kelas pegawai adalah superkelas bagi kelas pegawai tetap, pegawai kontrak, dan kelas pegawai tetap adalah superkelas bagi kelas manajer. Selanjutnya ada realisasi. Realisasi itu merupakan relasi yang terjadi antara kelas dan interface. Realisasi merupakan relasi yang terjadi akibat implementasi dari interface. Dalam relasi realisasi, sebuah kelas yang mengimplementasikan interface tertentu harus mendefinisikan atau mengimplementasikan seluruh metode yang dideklarasikan dalam interface. Nah, ini adalah contoh dari realisasi. Contohnya ini pada kelas petugas dan anggota. Kedua kelas ini memiliki metode yang wajib dimiliki, namun melakukan kegiatan yang berbeda seperti add dan update. Selanjutnya adalah dependensasi. Nah, dependensasi merupakan relasi di mana sebuah kelas membutuhkan kelas lainnya untuk dapat berjalan. Dependensi merupakan sebuah relasi yang menyebutkan bahwa perubahan pada satu kelas maka akan mempengaruhi kelas lain yang menggunakannya, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Nah, hubungan ini adalah hubungan ketergantungan yang sepihak, yang hanya terjalin jika salah satu kelas membutuhkan kelas lain. Dependensi merupakan hubungan antara dua kelas yang paling lemah. Nah, ini adalah contoh dari relasi dependensi. Itu ada kelas anggota, kelas buku, dan kelas peminjaman. Apabila maksudnya di sini relasi ini menunjukkan bahwa sebuah kelas mengacu kepada kelas lainnya. Jadi perubahan pada kelas yang diacu akan sangat berpengaruh pada kelas yang mengacu. Nah, contohnya di sini, apabila seorang anggota hendak meminjam buku, maka ada sebuah kelas yang bertanggung jawab melakukan pencatatan peminjaman. Nah, di sini kelas ini akan mengetahui anggota yang meminjam dan membuat daftar buku apa saja yang dipinjam oleh anggota tersebut. Tuh. Jadi jika anggota akan meminjam buku, maka dia akan dicatat oleh yang kelas peminjaman ini. Baik, sekian. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Arya Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan pembuatan contoh salah satu kelas diagram, yaitu mengenai pembelian barang. Jadi untuk pembelian barang ini terdapat kelas yang paling utama. Yang pertama itu ada kelas customer atau pelanggan. Nah, untuk kelas customer ini memiliki atribut antara lain nama dan address atau alamat. Dan tidak ada fungsi tidak ada metode yang dilakukan. Kemudian dari customer ini kemudian ada kelas namanya order yang berisi
yaitu apabila sebuah customer melakukan pemesanan maka akan masuk ke dalam order ini. Isi dari order ini antara lain date yaitu tanggal pemesanan dan status yaitu status dari pemesanan ini. Untuk order ini sendiri dia memiliki beberapa metode atau fungsi antara lain menghitung pajak atau tax, kemudian menghitung total dari pembelanjaan, kemudian menghitung total dari berat. Oke, kemudian dari order kita masuk ke pembayaran dulu. Untuk payment ini akan berisi amount atau jumlah pembayaran yang harus dilakukan. Fungsinya tidak ada. Nah, untuk payment ini sendiri dia terbagi lagi menjadi beberapa jenis pembayaran, antara lain ada pembayaran secara kredit. Untuk pembayaran secara kredit, atribut yang diperlukan antara lain nomor kartu kredit, kemudian tipe kartu kreditnya, kemudian ada expiration date atau tanggal expired dari kartu kredit ini. Dan untuk fungsinya ada authorize, yaitu seperti apa? Authorize ini seperti validasi kalau kartu kredit ini benar. Kemudian selain kredit juga ada cash, pembayaran secara cash. Untuk pembayaran secara cash ini memiliki atribut cash standard atau jumlah cash yang dimiliki oleh customer untuk payment ini. Meski tidak ada. Kemudian yang terakhir ada cek. Pembayaran dengan cek ini memiliki atribut antara lain nama ceknya, kemudian ID dari bank yang mengeluarkan cek ini. Untuk fungsinya juga sama authorized, yang seperti validasi gitu. Nah, kemudian dari order ada payment, kemudian ada order detail. Nah, order detail ini berisi detail yang lebih terstruktur lagi dari order ini, yang berisi antara lain quantity atau jumlah barang yang dibeli, kemudian ada tax status atau status dari pembayaran atau status dari perpajakan ini. Kemudian untuk fungsinya ada calculate subtotal dan calculate weight dari barang ini. Dari order detail ini kemudian ada satu lagi class diagram, yaitu item. Nah, untuk item ini dia berisi berat pengiriman atau shipping weight dan deskripsi dari barang tersebut. Kemudian untuk fungsinya ada get price for quantity atau harga untuk jumlah tertentu.
dan ada get weight untuk mendapatkan berat dari barang ini. Oke, setelah semua kelas dibuat, sekarang kita masuk ke pembuatan relasi. Untuk relasi, kita gunakan line. Untuk line ini yang pertama kita buat dari customer ke order, karena untuk melakukan order tentunya harus ada orang yang membuat order, yaitu customer di sini ya. Untuk customer di sini menggunakan customer. Nah, berikutnya kita menggunakan associate. Dan kita tambahkan kita tambahkan, mungkin di zoom nih biar kelihatan. Nah, kita tambahin di sini untuk customernya 1, karena untuk setiap customer, karena untuk setiap order pasti hanya untuk satu customer agar tidak terjadi ketidaksinkronan data gitu. Dan dari order ini kita buat lagi ya relasi ke payment dulu. Nah, untuk ke payment ini kita menggunakan associate. Kemudian kita tambahkan multiplicities. Di sini untuk setiap order pasti akan ada satu pembayaran, dan untuk setiap order itu bakal ada lebih dari satu pembayaran. Nih, taruh di atas aja. Oke. Kemudian untuk hubungan dari payment ini kita buat garisnya terlebih dahulu. Nah, untuk payment ini cash, kredit, dan cek ini bisa dibilang merupakan child dari payment, dan payment ini merupakan generalization dari pembayaran. Nah, karena ini merupakan generalization, kita menggunakan ini. Untuk penjelasan mengenai pensimbolan nanti akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Ada tipe sedikit. Oke. Berikutnya kita masuk ke dari penghubungan dari order ke order detail. Untuk order detail ini untuk setiap order bisa jadi terdapat lebih dari satu order detail, karena setiap customer bisa saja memiliki lebih dari satu barang yang dipesannya. Kemudian kita berikan pensimbolan ini. Untuk pensimbolan kita buat kita reverse dulu. Nah, kemudian terakhir kita buat di sini karena ini merupakan association, menggunakan yang ini. Nah, untuk penjelasan mengenai relasi-relasi ini akan masuk ke rekan saya yang berikutnya. Ini kita tambahkan multi supply. Pertama di sini S. Pertama kita masukkan di sini untuk step 1 akan ada satu atau lebih order detail.
atau lebih. Nah, untuk ini juga sama, karena barang yang dipesan juga bisa jadi lebih dari satu. Untuk order detail ini saya berikan untuk penjelasan dari item pasti untuk setiap semua barang yang dipesan ini item hanya dijelaskan hanya satu. Oke. Nah, berikut ini saya akan lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kelas diagram. Pertama kita akan bahas definisi singkat mengenai kelas diagram. Kemudian kita akan bahas relasi-relasinya. Dan yang terakhir kita bahas contoh dari salah satu kelas diagram yang telah dibuat oleh rekan kami sebelumnya, yaitu kelas diagram pembelian barang. Oke, yang pertama kita bahas kelas diagram. Nah, kelas diagram ini adalah diagram yang menggambarkan atau memvisualisasikan struktur serta deskripsi dan hubungan antara objek-objek kelas yang saling berkaitan, ya, antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Nah, untuk membuat kelas diagram ini sendiri kita membutuhkan 3 komponen dasarnya, ya, yaitu ada kelas, ada atribut, dan ada method. Nah, kelas ini adalah nama sekaligus tempat yang menjadi sarana atau fasilitas untuk menampung seluruh elemen, ya, elemen pada satu objek dalam kelas diagram. Nah, untuk menginstansikan kelas ini kita bisa membuat sebuah persegi seperti ini. Kemudian kita bagi menjadi 3, ya, untuk penempatan nama, atribut, dan kemudian untuk metodenya. Berikutnya ada atribut. Atribut ini adalah sifat, ya, sifat yang dimiliki oleh satu objek, yang dimana sifat ini akan mencirikan atau memberikan karakteristik tertentu, ya, dari masing-masing objek yang berada pada kelas diagram. Nah, berikutnya ada method. Method ini adalah sekumpulan prosedur atau fungsi-fungsi, ya, yang dapat dijalankan oleh sebuah objek. Nah, kumpulan prosedur itu nanti akan berjalan, ya, ketika satu objek itu berinteraksi dengan objek-objek lainnya pada sebuah kelas diagram. Oke, itu definisi singkat mengenai kelas diagram. Kemudian berikutnya kita bahas relasi-relasi yang ada pada kelas diagram. Relasinya ada beberapa. Kita bahas dulu yang pertama. Relasi yang pertama itu ada yang namanya inheritance, ya, atau realization atau generalization itu sama aja istilahnya. Nah, mungkin langsung kita masuk saja ke contohnya. Katakanlah di sini saya menambahkan satu kelas, yaitu kelas kendaraan. Kemudian saya beri atribut merek, berat, dan tahun keluaran kendaraan tersebut. Ya, kemudian untuk metodenya saya kasih metode hidupkan dan jalankan, hidupkan mesin dan jalankan kendaraannya. Nah, kemudian berikutnya saya tambahkan lagi 2 kelas baru, yaitu motor dan mobil. Nah, jika kita analogikan, ya, motor dan mobil ini adalah sebuah kendaraan. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai ataupun atribut, ya, sifat-sifat dari kendaraan ini kepada motor dan mobil, kita bisa memberikan relasi, ya, yaitu relasi inheritance, ya, agar sifat-sifat dari si kendaraan ini nantinya akan turun kepada motor dan mobil. Nah, kita bisa membuat relasinya dengan memberikan anak panah dan segitiga, ya, segitiga gede kosong seperti ini. Nah, jadi nantinya sifat-sifat dari kendaraan ini akan turun kepada motor dan mobil, sehingga untuk memberikan atribut yang general kita tinggal ubah aja nih yang dari kendaraan, kecuali jika kita ingin menambahkan atribut ataupun metode spesifik dari masing-masing motor ataupun mobil. Nah, kira-kira seperti itu untuk inheritance. Jadi inheritance ini adalah sebuah relasi, ya, yang dimana satu turunan kelas itu akan mewarisi atau menginherit sifat-sifat dari kelas besarnya.
Nah, itu untuk inheritance. Berikutnya ada yang namanya association. Nah, kita lihat kembali ke contoh kelas diagram tadi, motor dan mobil. Katakanlah saya tambahkan lagi satu kelas baru, yaitu kelas bahan bakar. Nah, saya ingin memberikan relasi motor dan mobil ini ke bahan bakar. Nah, jika dianalogikan lagi, motor dan mobil ini itu dapat mengonsumsi yang namanya bahan bakar agar mereka bisa hidup dan berjalan. Nah, oleh karena itu kita bisa mengasosiasikan kelas motor dan mobil ini ke kelas bahan bakar. Caranya adalah dengan memberikan garis relasi seperti ini ya. Nah, kemudian mengarah kepada bahan bakar. Nah, kemudian kita bisa kasih deskripsi yaitu mengonsumsi. Nah, inilah yang dinamakan dengan association. Jadi relasi ini sekedar menyambungkan atau mempertemukan satu kelas dengan kelas lainnya. Jadi nggak ada spesifikasi khusus seperti relasi inheritance tadi, hanya sekedar menghubungkan kelas yang satu dengan kelas-kelas lainnya. Kira-kira seperti itu untuk association. Lanjut, ada yang namanya aggregation. Untuk aggregation ini kita lihat lagi ke contoh kelas diagram yang tadi. Katakanlah di sini saya tambahkan lagi satu kelas baru, roda 2. Nah, roda 2 ini maksudnya kendaraan roda 2 ya. Jadi kan kendaraan roda 2 itu bukan hanya motor ya. Ada yang lain gitu kan, barangkali sepeda dan lain sebagainya. Nah, si motor ini dapat kita klasifikasikan atau kita masukkan sebagai kendaraan roda 2. Nah, oleh karena itu kita bisa memberikan relasi antara motor dan roda 2 ini dengan relasi aggregation. Nah, jadi si motor ini termasuk ke dalam kendaraan roda 2 dan juga merupakan sebuah anak dari kelas kendaraan tadi. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan aggregation ya. Jadi relasinya menyatakan sebuah kelas yang dituju ini kelas roda 2 dan motor ini adalah termasuk bagian dari kelas tersebut. Jadi si motor ini merupakan bagian dari kendaraan roda 2. Kira-kira seperti itu untuk aggregation. Lanjut, ada yang namanya composition. Untuk composition ini kita bikin satu kelas baru ya. Kita coba tambahkan kelas kantor. Kemudian berikutnya saya tambahkan lagi kelas ruang rapat dan kantin. Nah, di kantor ini terdapat ruang rapat dan kantin yang dimana kalau misalkan kita hapus kita coret, kita remove kelas kantor ini, maka itu akan berdampak kepada ruang rapat dan kantin jika kita menyambungkan kelas ruang rapat dan kantin ini menggunakan relasi composition. Nah, jadi relasi composition ini menyatakan jika sebuah kelas yang terhubung dengan relasi yang besar ini relasi kantornya ini, maka baik si ruang rapat maupun si kantin ini akan ikut hilang jika kelas kantor ini terhapus ya. Jadi ruang rapat dan kantin ini akan terhapus secara bersamaan jika si kantor ini dihapuskan dari kelas diagramnya. Itu yang dinamakan dengan relasi composition. Kemudian berikutnya ada yang namanya dependensi. Kita langsung masuk ke contohnya. Di sini katakanlah saya tambahkan kelas baru lagi ya, kelas diagram baru. Di sini ada administrasi. Kemudian saya tambahkan lagi kelas pelanggan dan kelas pembayaran. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian kelas administrasi itu ada bayar tagihan dengan parameter pelanggan dan proses bayar pembayaran. Nah, yang terjadi jika kita menghubungkan ketiga kelas ini dengan menggunakan relasi dependensi, maka si kelas administrasi ini akan dapat bekerja bergantung kepada kelas pelanggan dan kelas pembayaran ya. Jadi bayar tagihan ini akan terjadi jika terdapat pelanggan. Begitu pula dengan proses pembayaran, proses bayar ini.
Proses bayar akan berjalan jika terdapat pembayaran yang dilakukan oleh si pelanggan itu tadi. Nah, oleh karena itu si administrasi ini, kelas administrasi ini sangat bergantung kepada baik pelanggan maupun kelas pembayaran. Itulah yang dinamakan dengan dependensi, relasi yang memberikan pengaruh kepada kelas-kelas lain yang terhubung ya, yang bergantung dengan satu kelas dengan kelas lainnya. Oke, itu untuk relasi kelas diagram. Oh ya, ini satu lagi, ini ada istilah yang dikenal dengan multiplicity ya di dalam kelas diagram. Nah, multiplicity ini kita langsung masuk ke contoh sebelumnya, contoh yang kantor ini tadi. Nah, kantor, ruang rapat, dan kantin. Katakanlah saya tambahkan lagi satu kelas baru, yaitu kelas karyawan. Nah, karyawan ini akan bekerja di sebuah kantor. Nah, kemudian kita analogikan, katakanlah dalam sebuah kantor ini ya, itu dapat menampung setidaknya minimal satu karyawan, maksimal banyak sekali karyawan. Kemudian sebaliknya, untuk karyawan ya, masing-masing karyawan itu hanya dapat bekerja di salah satu kantor saja. Jadi karyawan tersebut tidak bisa merangkap kerjaan ya di 2 kantor atau 3 kantor sekaligus. One and only, hanya satu kantor. Nah, inilah yang dinamakan dengan multiplicity ya. Jadi untuk mendefinisikan banyaknya objek yang saling terhubung dalam satu relasi. Oke, itu kira-kira itu untuk relasi ya, relasi pada kelas diagram. Nah, kemudian kita masuk ke contoh pembahasan ini, kelas diagram pembelian barang. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, oke, kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari customer dan order. Di sini relasinya asosiasi. Jadi customer ini, si pelanggan ini akan membeli barang ya dengan melakukan pemesanan, melakukan order. Maka akan tersambung relasinya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi multiplicity-nya. Ya, jadi untuk customer ya, ketika melakukan pendaftaran akun ataupun melakukan pendaftaran member, itu dia bisa saja memesan 0 barang, dalam artian tidak memesan apa-apa pada hari itu, namun juga bisa memesan barang yang banyak ya. Jadi di sini customer itu minimal memesan 0 barang, maksimal memesan banyak barang. Kemudian untuk ordernya, masing-masing order itu hanya dapat diwakili oleh satu customer ya, masing-masing order untuk per barangnya maksudnya gitu. Nah, jadi di sini ada angka 1 ya untuk order kepada customer. Lanjut, kemudian kita lihat di bagian order detail ya. Nah, tadi ini order detail. Nah, order detail ini berfungsi untuk mencatat apa istilahnya belanjaan ya, barang yang akan dipesan oleh si customer itu tadi. Jadi order detail ini akan menyimpan detail maksud barang apa sih yang akan dibeli oleh si customer. Nah, akan dicatat kuantitinya berapa, kemudian teks statusnya berapa gitu. Nah, kemudian order detail ini akan memproses barang yang dituju, barang yang dipesan oleh si customer ini itu menuju kepada item. Nah, item ini akan memproses barang, deskripsi barang yang dimaksud oleh si customer ini, kemudian shipping weight-nya juga berapa gitu. Nah, itu sehingga nantinya akan bisa dilakukan proses transaksi pembelian barang ketika seluruh proses pemesanan ini selesai.
Kemudian di samping sini itu kita bisa lihat ada yang namanya payment. Nah, payment ini akan bekerja ketika pelanggan itu tadi ketika melakukan pemesanan, ya, maka payment ini akan berjalan. Nah, berapa sih jumlah total yang harus dibayar oleh si customer itu untuk dapat melakukan pemesanannya? Nah, di sini payment ini ada beragam metode ya. Di sini kita bisa lihat ada kredit, cash, dan cek. Nah, ini masing-masing bisa dipilih salah satu oleh si customer itu ya. Paymentnya mau pakai kredit, mau pakai cash atau cek. Nah, jadi ketika salah satunya dipilih, maka payment ini akan terproses sehingga menghasilkan sehingga pemesanan barang yang dilakukan ya setelah dibayar, maka status order ini yang sebelumnya mungkin pending atau apapun itu namanya, ketika telah sampai pembayarannya, maka status ini akan menjadi finish. Nah, kemudian barulah barang tersebut dikirimkan kepada customer. Nah, kira-kira seperti itu. Oh iya, ini untuk multiplicity-nya ya. Mungkin kita bahas secara cepat aja ya di order dan order detail. Nah, di order ini satu pemesanan itu minimal order detailnya itu bisa satu, bisa banyak. Maksudnya gini, misalkan kita memesan sebuah kertas ya. Kertas ini itu kan kita bisa pesannya custom gitu ya. Misal kita mau beli satu kertas minimal, ataupun kita mau beli satu rim sekaligus, ya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya di order detail ini ada yang namanya quantity untuk mencatat berapa banyak sih pemesanan yang dilakukan oleh customer. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk detail order ini masing-masing hanya dapat mengambil satu jenis barang orderan yang di-pick gitu. Kalau kertas ya kertas aja. Kalau misalkan pensil ya pensil aja gitu. Sehingga prosesnya itu akan memudahkan memudahkan proses pembelian barang. Jadi itulah tadi untuk mengklasifikasikan ya bagaimana item-item tersebut nanti apa saja sih yang dipesan gitu oleh si customer itu. Nah, berikutnya ini ada item. Dari order detail ke item, kita lihat di sini ada satu. Order detail ini hanya akan mencatat satu jenis deskripsi barang tadi itu ya. Jadi kalau untuk kertas ya yang dicatat kertas gitu loh. Kalau pulpen ya pulpen, kalau buku ya buku gitu. Nah, kemudian untuk item ini itu di sistemnya ya itu bisa mencatat 0, minimal 0, maksimal banyak. Jadi dalam artian minimal 0 itu jika tidak ada orderan yang dilakukan, maka kelas item ini tidak akan mencatat apapun, tidak akan melakukan proses pengambilan barang. Nah, sedangkan maksimal banyak itu ya tadi, jika orderan yang dilakukan oleh customer ini itu banyak, maka yang diproses pun juga banyak oleh si item ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk order ke payment ini ya kita lihat di sini ada satu. Ya, jadi kalau dianalogikakan satu pemesanan ya itu untuk satu pembayaran. Satu pemesanan ya, satu pembelian barang itu ketika kita sudah selesai membeli apa saja barang yang kita inginkan, maka pembayarannya langsung kita bayar sekaligus ya. Misalkan kita pergi ke sebuah minimarket ya kan, kita membeli kue, terus membeli apa lagi ya,
kue, susu ataupun apapun itu. Nah, ketika sudah semua ya, ketika barang belanjaan itu sudah kita ambil semua terus kita taruh ke kasir, maka yang akan kita lakukan adalah kita membayar barang-barang tersebut sekaligus gitu. Nah, itu maksudnya hanya satu gitu. Jadi satu kali pembelian itu langsung dibayar dengan satu kali pembayaran. Begitu pula dengan payment ke order. Nah, satu pembayaran ini itu untuk satu kali belanja, satu kali pembelian barang ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk relasinya. Baik, sekian mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya mengenai kelas diagram ini. Kelas diagram, kemudian use case ya, dan beserta relasi-relasi yang terdapat pada kelas-kelas tersebut. Nah, baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.